yang mendengar nama Sina disebut oleh Sandra, dia sangat khawatir. "Bernie, lacak keberadaan Sina," perintah Miko pada Bernie. "Baik, Tuan." Bernie mencoba merentas semua CCTV yang ada di sekitar rumah Miko. Berjam-jam dia mengotak-atik komputernya, tapi hanya terlihat Sina keluar dari rumah Miko dengan membawa koper. "Tuan, ini," menunjukkan Sina yang berjalan ke arah taman membawa koper. "Ah, hanya ini. Lacak keberadaannya sekarang. Cepat." "Hahaha, kau tidak akan menemukannya, baby, kecuali kau menuruti apa yang aku mau," ucap Sandra. "Apa maksudmu?" Dengan kejeniusan Bernie, dia bisa merentas semuanya, bahkan menemukan jarum di dasar lautan sekalipun. "Hahaha, kenapa? Karena dia dewa hacker. Kau terlalu naif, baby. Di atas langit, masih ada langit. Masih ada yang bisa melindungi dewamu itu," yaitu kalimat Sandra terpotong. "Louis, iblis sialan," ucap Bernie. "Kau benar. Di sisi penculik sebenarnya ada Louis. Bahkan butuh bertahun-tahun Bernie menghancurkan sistem keamanan yang dibuat Louis. Tapi jika kau bekerja sama denganku, baby, aku akan membiarkanmu melihat video istrimu itu. Tapi lepaskan ikatan kami berdua." "Bian, lepaskan ikatan mereka." Sandra melempar HP ke arah Miko. Terlihat di video itu, Sina sedang terlelap di sebuah kursi dengan kaki tangan diikat seperti dipasung. "Apa yang kau lakukan padanya? Lepaskan dia." "Apa kau belum mengerti, baby? Di sini bukan aku yang berkuasa. Aku hanya membantumu memantau istrimu itu. Jika kau menuruti setiap perkataanku, akan kubiarkan kau melihatnya melalui video di HP-ku. Tapi ada syaratnya." "Baiklah, apa syaratmu?" "Menikahlah denganku." "Tidak, aku tidak sudi menikahimu. Sadarlah Sandra, aku sudah tidak mencintaimu." "Kau bohong, kau itu mencintaiku." "Terserah, jika kau tidak menikahiku, aku tak akan membiarkanmu melihat gadis itu." "Dengar Sandra, aku tidak bisa menikahimu, tapi aku bisa membiarkanmu hidup di sisiku. Terserah jika kau menolak, tapi yang jelas aku tidak ingin menikahimu." "Baiklah, perlahan tapi pasti kau akan kembali bersamaku, Miko," ucap Sandra dalam hati. "Boy, apa kau yakin dengan ini?" bisik Dennis pada Miko. "Sementara ini, kita ikuti saja permainan mereka. Terserah kau saja, Miko." Akhirnya mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Miko dan Sandra pulang ke rumah Miko, sedangkan Tarina dikirim ke negara terpencil di dunia. Miko tidak bisa membunuhnya karena persyaratan dari Sandra. Di tempat lain, Sina mulai membuka matanya perlahan. Matanya masih terasa berat, mungkin karena efek obat biusnya. "Di mana aku? Kenapa tanganku diikat dan kakiku dipasung?" ucap Sina lirih karena dia masih lemas. "Hai sayang, apa kau sudah bangun?" ucap laki-laki bertopeng yang mendekati Sina. "Kenapa aku di sini? Kumohon lepaskan aku. Apa salahku padamu? Aku mohon, biarkan aku pergi." "Kau tidak salah sayang, tapi aku yang salah karena aku sangat mencintaimu." "Tidak, lepaskan aku. Aku mohon lepaskan aku." Air mata Sina mulai mengalir, tubuhnya gemetar ketakutan. "Jangan pernah bermimpi untuk lari dariku sayang. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak mau jauh darimu." Laki-laki bertopeng itu menciumi rambut Sina, membelai rambut Sina dan membelai leher Sina. "Tubuhmu sangat indah sayang. Tubuh yang selama ini ingin aku sentuh." "Tidak, jangan kau sentuh aku. Aku mohon jangan." Sina menangis ketakutan. "Tidak sayang, jangan menangis. Hentikan air matamu." Tiba-tiba laki-laki itu menjilat pipi Sina, menghapus air mata Sina dengan sapuan lidahnya, yang membuat Sina tambah ketakutan dan bergidik ngeri. Di rumah Miko masuk ke dalam kamarnya. Dia membersihkan tubuhnya, lalu duduk di sofa kamarnya. Tatapan Miko kosong, pikirannya melayang. Dia seperti benar-benar kehilangan jiwanya. Masih terbayang di benak Miko
Tubuh wanita yang disayangi diikat dan dipasung. Ada rasa sakit yang ikut dirasakan oleh Miko. Saat ini, di dalam hati Miko, dia bersumpah akan membalas perbuatan Sandra, Tarina, dan orang yang menculik Sina 100 kali lipat. Tiba-tiba, Sandra masuk dan memeluk dari belakang tubuh Miko. Dia memeluknya dan mencoba menciumi leher Miko, membuat Miko membuyarkan lamunannya. "Hentikan! Sandra, jika kau tetap melakukan ini, aku akan..." Ucap Miko terhenti. Dia ingat, hanya dengan bersama Sandra, dia bisa memantau keadaan istrinya. "Kau akan apa? Apa kau lupa hanya aku yang bisa membantumu melihat kondisi istrimu itu?" Mendengar kalimat itu, Miko hanya bisa diam. Bahkan saat ini, Sandra mencoba menggoda Miko. Namun, Miko tidak merespon apa yang dilakukan Sandra. Padahal saat ini, Sandra sedang memegang junior Miko. Tapi Miko sama sekali tidak merespon perbuatan Sandra. Pikirannya benar-benar hanya tertuju pada Sina. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya. "Cih, bahkan kau bisa menolak godaanku. Lihat saja, nanti Miko, kau pasti akan jadi milikku kembali," ucapan Sandra dalam hati. Pagi hari, Sandra sudah menunggu Miko di meja makan. Tapi Miko berlalu ingin meninggalkannya. "Stop! Jika kau tidak menemani aku makan, tak akan kubiarkan kau melihat kondisi istrimu." Miko yang mendengar ancaman Sandra menghentikan langkahnya. Kali ini, dia benar-benar geram. Dia merasa seperti boneka tak berguna. Tapi dia harus sabar. "Kau harus sabar, Miko. Kau harus cari celah dulu untuk mengetahui kelemahan Sandra dan penculik Sina itu," ucap Miko dalam hati. "Baby, kemari, duduk dan suapi aku." Miko mengepalkan tangannya, sangat kencang, tapi dia berusaha menahan emosinya. "Oke," ucap Miko singkat. Setelah Miko selesai makan, Miko bergegas pergi ke markas Dennis bersama Bian dan Ron. "Boy, kau sudah sampai," suara Dennis menyambut kedatangan sahabatnya. "Bos," ucap Bernie dan Leo. "Kau sudah di sini. Bagaimana, Bernie? Apa kau sudah melacak keberadaan Sina?" "Belum, Tuan. Aku sedang berusaha mencoba masuk ke komputer mereka melalui HP Sandra. Tapi itu butuh waktu, karena lawanku bukan orang sembarangan. Tapi dia rivalku." "Ya, aku tahu. Louis dan kau punya kemampuan yang seimbang." "Tunggu, bos. Jangan kau samakan aku dengan iblis itu. Dia hanya bekerja dengan nafsu, tapi kurang menggunakan otak. Setelah aku bisa masuk pertahanannya, aku yakin bisa menghancurkan sistemnya dengan mudah." "Bagus, tunjukkan kemampuanmu. Jangan hanya omong besarmu," ucap Miko menatap tajam Bernie. "Leo, bagaimana dengan Faris?" "Maaf, Tuan. Tuan Muda Faris sedang dalam kondisi tidak bisa diganggu. Saham di negara J benar-benar sedang dipermainkan oleh Black Drago. Biarkan, jangan beritahu dia tentang Sina. Jika dia tahu Sina diculik, itu pasti akan membayarkan pekerjaannya." "Baik, Tuan." "Boy, aku sudah mengerahkan anak buahku ke seluruhan mansion yang ada di negara ini. Aku juga sudah menyebar anak buahku ke villa-villa terpencil di negara ini. Bagaimana jika kau beritahu Om Rio, agar dia bisa membantu mencari Sina?" "Tidak, apa kau sudah gila? Ibuku punya riwayat jantung. Jika dia mendengar mantu kesayangannya diculik, apa yang akan terjadi? Jangan biarkan papa dan mamaku tahu masalah ini. Kalian semua dengar." "Siap, Tuan Muda Miko," ucap para bodyguard kompak. "Tapi Boy, bukannya semakin banyak yang mencari Sina akan semakin cepat kita menemukannya. Dennis, apa kau tidak percaya pada dirimu sendiri? Apa kau meragukan kemampuanmu dan kemampuanku? Hanya masalah dengan tikus god macam ini, masa kita tidak bisa mengalahkannya?" "Kau benar, Boy. Hahaha. Aku sampai melupakan bahwa kau dan aku adalah kombinasi tangan Tuhan yang tak terkalahkan." Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.